Oke guys, kita kehadiran mesin baru nih guys. Ini mesin baru jadi mas ya? Ya, ini fiber laser tipe 1500 watt autofocus. Autofocus. Ya. Coba lihat guys, ini cepat sekali. Ya. Nah, ini lagi motong apa ini mas? Ini motif flycut mas. Lekat ya mas? Ya. Coba kita lihat lebih dekat ini. Ini sebelum kalau biasanya sebelum dikirim ke customer gini mesti dites dulu mas ya? Ya, kita tes dulu mas. Nah, ini salah satu contoh pengetesan kita. Kita coba beberapa motif, termasuk ini salah satunya motif flycut ini. Oke. Oke mas, tadi hasilnya mana mas ini mas? Ini hasil yang tadi mas. Oh, Masih banyak enggak? Ini tadi yang ini masih dipukul gitu, masih bisa rontok kayaknya nggak iya. bisa rontok. Ini tadi habis di Ya, coba ini. Nah, jadi kita perbaiki parameternya. Nah, nanti kita lihat apakah untuk parameter flycut ini bisa bagus. Jadi ini kita potong lagi mas ya? Ya, Dengan parameter yang sudah diperbaiki. ya parameter kita perbaiki. Jadi mesin sebelum kita kirim semua kita tuning dulu mas. Nah, ini lebih bagus mas. Nah, sebagian besar udah rontok semua. Tuh, guys. Ini yang bulat-bulat. Ya, yang bulat-bulat. Ini kecil. Jadi kalau pakai teknik flycut ini bisa ini mas ya, lebih cepat ya? Ya, jauh lebih cepat untuk proses pengerjaannya. Oke. Nanti kita buatkan sendiri mas ya untuk tutorial cara setting flycut mas. Oh, boleh. Nanti kita Oke. buatkan video untuk gimana sih yang bisa di flycut itu kayak gimana aja. Oke. Motifnya bagaimana, gimana cara mengoptimalkan. Soalnya kalau kayak gini nih ada rulesnya mas, jadi kita harus disusun 60 derajat kalau untuk segi 6. Oh gitu. Jadi ada karakteristik masing-masing. Ya, juga, untuk tiap-tiap bentuk itu ada karakternya masing-masing. Oke. Yang ini non flycut mas. Oh ini kan flycut Ya, mas ya? ini motif apa ya? Saringan kipas. Nah kayak di kipasnya CPU biasanya. Ya, betul. Nah, ini udah selesai. Nah, ini mas, yang kayak gini ini, kalau dipukul gini aja udah pasti rontok. Oh. Jadi tidak perlu Ya, betul. khawatir mas ya? Ya, tidak perlu khawatir. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, aman Ini aja ya. guys berarti guys. Ini masih proses tes mas ya. Ya. Nanti kita perbaiki terus menerus. Oke. Dan ini mesin fiber laser 1500 watt. Nah, 1500 watt. Tipe yang autofocus. Autofocus mas ya. Ya, betul. Yang belum tahu harganya nih mas. Ini harganya berapa sih mas ini mas? Harganya full set itu 199 juta mas. 199 juta. Ya. Nah, 199 juta ini mas. Ini dapat apa aja ini mas dengan harga segitu mas? Dapat mesin ini full. Full set? Ada, ya full set. Ah, Ada chillernya juga. chiller bagian sana mas ya? Ya. Nah itu Terus ada komputernya juga kan mas. komputer. Ya, softwarenya udah kita sediakan Oke. dari Raytool. Hmm. Terus ini udah siap pakai. Saya pakai. Ya, betul. Tinggal nyediain apa sih mas kalau 199 juta itu mas? Tinggal nyediain listrik. Listrik. Oke. Ya, kemudian operator. Operator. Butuhnya gas oksigen mas. Oksigen mas. Ya, Oh. oksigen bisa, nitrogen bisa. Begitu. Jadi kita pakai sistem 2 gas. Kalau pakai ini mas Nah kalau pakai ini. pakai ini bisa nambah sendiri kalau seumpama udah punya kompresor screw bisa dipakai. Oke. Kalau belum punya juga bisa nambah, atau kalau lebih banyak di portable Ya. bisa pakai oksigen dulu aja. Oksigen. Jadi yang paling utama memang oksigen mas ya? Iya, sebagian besar kita pakai oksigen. Oh gitu. Untuk plat tebal-tebal mas ya. Oke siap. Tapi kalau untuk yang tipis bisa pakai screw kompresor seperti ini. Oke mas, kalau mesin fiber laser dari Inseco ini mas, ini speknya apa aja sih mas ini mas? Speknya pertama area kerja. Area kerja mas ya? Ini 250 kali 130. Oke, cukup lebar mas ya? Ya, panjangnya 250 kali 130. Itu area kerjanya mas ya. Oke. Kalau panjang mesinnya keseluruhan itu sekitar 3,8 meter. 3,8 meter. Ya. Bentar kalau mas, keluar sampai sini. ini kalau
Berarti kalau teman-teman ada yang mau beli nih Mas, ini Ya. kira-kira menyediakan tempat berapa nih Mas? Minimal nih Mas. Idealnya itu 4 kali 5 meter, Mas. 4 kali 5 Ya, meter. Idealnya. Oh, Tapi kalau gitu. 3 kali 5 meter masih bisa lah. 3 kali Bisa. 4,5 masih bisa. Cuma idealnya kita sarankan untuk sini 4 meter. Soalnya Ya. kan sini biasanya buat untuk penyimpanan plat. Oh gitu. Ini untuk mesin sama untuk ruang geraknya kalau ada maintenance, kalau ada perbaikan. Tapi sebenarnya mesin ini ya nggak begitu besar, Mas. Jadi cuman 3,8 kali 2,1 meter. Oke. Kemudian area kerjanya itu cukup untuk standar plat Ester di Indonesia. Oke. Plat Ester kan rata-rata itu kan 1,2 kali 2,4. Jadi masih ada sisanya. Siap. Sama ini andalan kita ini. Oke. Nah. Laser headnya. Laser Mas ya? Ya, ini BM110 dari Raitus. Oke. Sudah tipe autofocus. Ya, bedanya sama yang manual itu, nah ini ada 2 kabel. Ini kabel untuk kontrolnya, ini yang kabel untuk motornya sama untuk kabel untuk sensornya. Oke. Kalau yang Ini- manual kan masih diputar biasa. Ini udah nggak ada putarannya kayak yang manual kemarin Mas ya? Nggak ada, Mas. Ya, Oke. ada sih putaran darurat tapi di dalam sini. Oh, untuk ngeris untuk Iya, manis, Mas ya? kalau ada kendala pakai itu. Oke. Cuma secara umum jarang sekali. Rata-rata udah pakai ini, udah pakai langsung semua dikontrol dari software. software ini Mas ya. Ya. Hemat waktu Mas ya. Kita Hemat nggak- waktu, Heeh. lebih presisi Mm-mm. karena sampai koma sekian itu masih bisa diatur. Sama bisa mengantisipasi untuk human error, Mas. Oke, human error Mas ya. Ya, soalnya kalau orang kadang masukkan gitu, masukkan Ah. angka diputer-puter kadang ada salah. Tapi Oke. kalau ini kan parameternya tinggal di load Hmm. langsung bisa masuk sini. Kalau udah di save, Mas ya, bisa di Ya. load, bisa di save. Hmm. Begitu. Terus untuk ini sistem geraknya Oke. kita pakai Ini real Mas ya? ya ini HGR 20. Oke. Terus ini untuk gearnya kita pakai YC. IC. Siap. YC ini kita pakai gear rack sama pinion itu yang tipe M2. Dua. Jadi lebih besar daripada yang punya router kemarin, Mas. Oke. Sama apa lagi, Mas ya? Oh, sama ini, Mas. Sama ini di dalam sini tapi nggak kelihatan. Sini ada motor servo. Servo Mas ya? Ya, AC servo 750 watt digabungkan dengan planetary reducer gearbox. Oke. Itu gearboxnya dari Nidec kalau kita. Oh, Symphony Deck itu Mas ya? Ya, betul. Untuk AC servonya tipenya 750 watt. 250 watt. Jadi lebih cepat lagi dari yang kemarin. Lebih cepat dari yang versi kemarin. Siap. Kemudian ada 3, Mas, yang 750 watt itu yang Y1, Y2 sama X itu 750 watt. Untuk Z-nya tetap kita pakai yang tipe 400 watt. Sama ini, Mas, di dalam sini juga ada sistem pengontrol gas, tekanan gas. Oke. Namanya proportional valve. Itu fungsinya untuk ngatur tekanan berapa yang keluar dari nozzle-nya. Nozzle-nya. Jadi semua tekanan itu kita kontrol langsung dari software-nya. Oke. Jadi kita menghindari yang manual-manual, Mas. Biasanya kita nguntir regulator secara manual. Itu kita tinggal masukkan settingan kita save. Ya, selama kita pakai settingan itu, pasti tekanan gasnya itu akurat. Akurat. Kalau kita pakai 3 bar, 3,3 bar bisa, 3,5 bar bisa. Bahkan 0,2, contohnya kalau buat marking kan tekanan kecil sekali itu, 0,2, 0,3 bar itu bisa. Nah, contohnya gini. Nah, ini saya masukkan angka 2 bar. Nah, itu udah ketemu kan 1,999 bisa jadi 2 bar. Oh gitu. Nah, Itu maksimalnya 2 bar gitu Mas? enggak, maksimalnya sampai 9 bar. Mas. Oh gitu. Ya. Oh berarti ketika dia bergerak, angkanya juga bergerak gitu Mas? Maksudnya Ya. mengeluarkan gas gitu ya? Ya, kalau kita keluarkan gas 2 bar, 2 bar. Jadi kita juga bisa mengganti sesuai kebutuhan, Mas. Langsung kita masukkan angkanya di sistemnya Raitus. Cut. Nah, untuk box kelistrikan di sini, Mas. Controller, komputer, servo driver di sini sama ini yang kelihatan. Ini laser source-nya, Mas. Jadi kita dari Max. Ini yang tipe 1500 watt. Berarti itu supply dayanya berasal dari situ Mas ya? Ya, supply dari sini. Ini nanti didinginkan sama ini, Mas. Nah, ini chiller. Jelas. Chillernya juga kita samakan, tipenya 1500 watt. Ini juga dari SNA. SA. 199 juta udah dapat itu juga Ya, guys. 199 juta dapat ini. Yes. Jadi ini kita pakai yang asli pabrikan, Oke. bukan rakitan lokal. Nah Mas, ini kalau penggunaan untuk pemula ini kira-kira mudah nggak sih Mas kalau mesin dari Inseco Mas?
ini sangat mudah, Mas. Asal udah bisa gambar, jadi udah bisa AutoCAD atau CorelDRAW, mengoperasikan mesin ini nggak begitu susah. Paling kita ajarkan 2 hari itu udah mahir. Oke, jadi kalau di Inseco ada trainingnya juga Mas ya? Ya, ada trainingnya. Jadi kita juga punya tim teknisi yang nanti bisa dipanggil ke lokasi untuk melakukan training. Oke, jadi ada free training. Katanya juga ada itu Mas, apa? After sales juga? Ya, jadi kita ada tim after sales yang nanti akan membantu kalau ada kendala di lapangan. Jadi awal kita mungkin video call dulu Mas ya. Video call dulu, nanti kita analisa dulu. Nanti kalau udah mentok baru kita bisa ada teknisi yang udah dipanggil. Oke. Tadi berapa Mas harganya Mas? Harga ini 199 juta Mas. 199 juta. Udah dapat Oke. Full spec seperti ini, ada chillernya. Oke. Udah siap pakai aja. Oke. Tapi nggak ada ini Mas ya? Oh ini belum Pak. Ini kalau udah punya bisa dipakai. Kalau bahkan kita tanpa ini bisa Mas, pakai oksigen atau nitrogen udah bisa. Oke, jadi seperti itu guys. Nanti kalau berminat Mas, kalau langsung berminat ke nomor marketing. Hanya 199 juta. 199 juta. Oke guys, ini 100 masih jutaan Mas. Oke. 100 jutaan. Ini belum 200 jutaan. Ini masih 100 jutaan aja. 100 jutaan di bawah 200 lah Mas. Di bawah ya? 200. Ya. Masih aman. Masih 199 itu masih 100 jutaan Mas. Oke. Oke, segitu dulu konten dari kami. Ini tadi ceritanya review mesin yang baru jadi Mas ya? Ya, bukan review Mas ini masih tes Mas. Oh, masih tes. Oke. Ya, ini belum selesai pengetesannya. Oke. Ada beberapa yang belum dipasang juga. Jadi ini tadi tes ya guys ya? masih pengetesan. Oke. Ini sebelum kita kirim kita pasti tes dulu. Oke. Jadi seperti itu, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Inseco Mesin CNC and see you.